Shalom Bapak Ibu Saudara, pesan dari Bapak Pendeta Samuel Pasaribu. Selamat mendengarkan. Tema, aku akan menjadi kaya harta, jumlah uang yang sangat banyak. Berbuah 100 kali lipat, benarkah? Membongkar penyimpangan pengajaran di Matius pasal 13 ayat 23. Sebuah ironi di balik mimbar. Di banyak mimbar gereja masa kini, kita kerap mendengar janji-janji tentang kelimpahan materi yang akan mengalir deras bagi mereka yang memberi dengan iman. Salah satu ayat favorit yang kerap dikutip dalam konteks ini adalah Matius pasal 13 ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Sayangnya, ayat ini sering dimaknai menjadi sebuah janji kekayaan duniawi dan menjadi sangat menyimpang. Apakah benar maksud Yesus adalah agar kita mengejar hasil materi 100 kali lipat? Mari kita selami lebih dalam. Matius pasal 13 ayat 23 adalah bagian dari perumpamaan tentang penabur. Yesus sedang menjelaskan bagaimana respons manusia terhadap firman menentukan hasil akhirnya. Tanah yang baik menggambarkan hati yang terbuka, siap menerima kebenaran, menghidupinya, dan menghasilkan buah, bukan dalam bentuk uang atau harta, tetapi dalam wujud perubahan karakter dan kehidupan yang memuliakan Tuhan. Buah yang sejati bukanlah nominal angka dalam rekening, melainkan buah roh seperti yang tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Buah inilah yang sejatinya diharapkan Yesus dari setiap pengikutnya. Menggiring pemahaman jemaat bahwa berbuah 100 kali lipat adalah tentang kekayaan finansial tidak hanya merupakan penyesatan, tetapi juga merusak esensi dari Injil itu sendiri. Ketika relasi dengan Tuhan dikerdilkan menjadi transaksi dagang, memberi persembahan untuk mendapatkan lebih banyak uang, maka kita telah menyulap kekudusan menjadi komoditas pasar, barang yang dapat diperjualbelikan. Parahnya lagi, pendekatan ini seringkali dimanfaatkan oleh pendeta yang haus akan kekayaan dan ketenaran. Gereja pun beralih dari rumah pertumbuhan rohani menjadi tempat perburuan persembahan, dan para pengkhotbah yang seharusnya menggembalakan justru memanfaatkan jemaat demi keuntungan pribadi. Sebagai umat yang rindu akan kebenaran, kita dipanggil untuk memulihkan pandangan ini. Kita harus kembali memaknai bahwa keberhasilan dalam hidup kekristenan bukanlah diukur dari harta yang melimpah, melainkan dari kedewasaan rohani yang nyata dan dampak positif bagi sesama serta kemuliaan bagi Tuhan. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 15 ayat 5, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak." Berbuah banyak di sini berarti menghasilkan kehidupan yang serupa dengan Kristus, penuh kasih, kemurahan, dan pengorbanan, bukan limpahan materi. Dalam konteks ayat ini tidak sedang membahas berkat materi, bukan uang. Kini saatnya gereja bangkit dari kekeliruan ini. Kita perlu menyadari bahwa panggilan gereja bukan untuk menarik jemaat demi memperbanyak persembahan, melainkan untuk memuridkan, mempersiapkan umat yang dewasa rohani, dan memuliakan Tuhan dalam segala hal. Marilah kita menjadi tanah yang baik, bukan karena harapan kekayaan duniawi, melainkan karena kerinduan tulus untuk menghidupi firman dan menghasilkan buah kehidupan yang kekal. Hidup semakin berkenan di pandangannya, itulah tujuan kekristenan. Dan akhirnya, siapa yang menabur dalam roh, akan menuai hidup yang kekal. Galatia pasal 6 ayat 8. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.